Usaha percepatan pembangunan yang dilakukan oleh banyak negara saat ini secara umum berorientasi kepada perbaikan atau peningkatan taraf hidup masyarakat. Namun, usaha tersebut terkendala oleh banyaknya dana yang diperlukan untuk mewujudkan niat baik tersebut. Akan tetapi, keterbatasan modal di suatu negara menyebabkan produktivitas perekonomian menjadi rendah. Akibatnya, pendapatan masyarakat pun semakin menurun, dan pendapatan yang rendah itu menyebabkan keterbatasan tabungan sehingga mengganggu kegiatan investasi pada periode berikut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Asyari, Manajemen UPM Veteran Jawa Timur Angkatan 2019 dengan NPM 19012010362. Saat ini sedang mengampu kelas bisnis internasional kode F. Kali ini saya akan membawakan tentang topik yaitu investasi asing langsung. Halo semuanya, di sini kita mau bahas tentang apa itu investasi asing langsung kan? Tapi sebelum itu aku mau menjelaskan tentang apa itu investasi. Ada yang tahu nggak apa itu investasi? Nah, di sini aku mau jelasin tentang investasi dalam bahasa ekonomi dulu ya. Nah, investasi merupakan penanaman modal atau suntikan dana yang diberikan oleh perusahaan atau perseorangan terhadap kegiatan usaha atau perusahaan. Nah, di sini tujuannya mereka untuk mencapai keuntungan bersama atau 100% milik dari perusahaan tersebut. Nah, di sini investasi dapat dikatakan sebagai bentuk bantuan atau dorongan dalam perusahaan. Kegiatan perusahaan, bidang usaha mereka yang mereka rintis dari awal, atau tengah-tengah mereka ingin memperluas kegiatan pemasaran mereka. Nah, investasi itu sangat penting terhadap kegiatan tersebut. Nah, contohnya nih, aku mau kasih contoh tentang ada sepasang kekasih yang baru menikah. Mereka mempunyai plan yaitu membangun rumah tangga, mempunyai anak, tapi pasti ujung-ujungnya mereka bakalan kepikiran untuk masa pensiunnya. Apa itu? Nah, mereka mendirikan kos-kosan. Mereka mendirikan kos-kosan tersebut agar pada masa tuanya atau pada masa pensiunnya mereka tetap menghasilkan dana walaupun mereka sudah tidak bekerja. Nah, di sini merupakan bentuk investasi dalam kehidupan sehari-hari. Pasti kalian yang kos atau apa nih yang punya sebelahnya tuh kos-kosan juga, hayo. Ini juga merupakan bentuk investasi dalam jangka panjang. Jadi nggak mereka saja ya pada saat itu mendirikan kos-kosan tersebut, akan tapi cucu-cucu mereka maka akan secara tidak langsung terlibat kan. Nah, di sini untuk investasi dalam jangka panjang. Nah, tadi kita udah kenalan kan sama namanya itu investasi. Sekarang kita lanjut yuk sama pembahasan selanjutnya, yaitu adalah investasi asing langsung. Apa itu investasi asing langsung? Kalau kita udah kenal investasi, kenapa ada tambahan investasi asing langsung nih? Hah, mari kita bahas yang pertama, yaitu ada sebuah peneliti yang berpendapat, yaitu Krugman tahun 1991. Beliau berpendapat bahwa investasi asing langsung atau FDI merupakan arus modal internasional di mana perusahaan membangun sebuah pabrik atau perusahaannya mereka atau memperluas kegiatan mereka di negara tujuan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, investasi asing langsung atau PMA, penanaman modal asing, adalah kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh investor asing untuk melakukan kegiatannya di negara Republik Indonesia, baik yang menggunakan 100% modal mereka atau berpatungan dengan para investor lokal atau biasa disebut dengan joint venture. Nah, sekarang kita kenalan yuk sama jenis dan bentuk investasi asing langsung. Investasi asing langsung memiliki dua jenis yang berbeda, yaitu horizontal dan vertikal. Di sini, investasi asing langsung horizontal menurut Kurniati et al. Tahun 2007. Kenapa dikatakan horizontal? Karena produksi
produk atau jasa yang mereka produksi di berbagai negara yang mereka investasi sama. Keuntungannya di mana nih? Nah, keuntungannya terletak dalam biaya transportasi. Nah, kan investasi ini kan tujuannya, ah, mau ngomong nggak ya? Jadi aku mau ngomong sedikit nih, biar kalian penasaran nih, tujuannya investasi itu apa ya? Nah, tujuannya yaitu yang pertama, kalau di horizontal ini untuk menjangkau konsumen. Jadi di sini produk atau jasa mereka sengaja dibuat sama, dan tujuannya tuh mereka tuh untuk mencapai konsumennya. Nah, gitu nih. Jadi ini satu ya yang keceplosan nih. Nah, selanjutnya itu adalah investasi asing langsung vertikal. Nah, investasi asing langsung vertikal menurut Kurniati et al. 2007 ini, investasi asing langsung yang dilakukan secara vertikal menyangkut desentralisasi secara geografis dari aliran produksi perusahaan, dan perusahaan akan melakukan kegiatan produksi di negara-negara yang memiliki biaya produksi lebih rendah. Dan setelah itu hasil produksi mereka akan dikirim kembali ke negara asal mereka untuk diproduksi lebih lanjut. Nah, di sini contohnya nih, di Indonesia ini sangat murah untuk mendapatkan bahan baku A. Nah, perusahaan A ini mendirikan pabrik, tapi untuk memproduksi saja, bukan untuk memasarkan produk mereka. Nah, setelah jadi produknya, mereka akan mengirim ke negara asal perusahaan A tersebut. Seperti itu ceritanya. Tadi kita udah kenalan kan sama dua jenis investasi asing langsung. Ayo, apa tadi? Horizontal sama vertikal kan? Nah, sekarang kita mau kenalan sama 4 bentuk investasi asing langsung. Yang pertama kita bahas dari Greenfield. Nah, Greenfield ini bentuk investasi asing langsung yang merupakan pendirian unit atau kegiatan ini pendirian unit. Di mana modal asingnya ini 100% yang diberikan. Jadi, pemilik unit ini 100% milik investor asing tersebut. Nah, contohnya nih aku punya yaitu adalah Freeport-McMoRan nih. Freeport-McMoRan ini merupakan tambang Grasberg yang berdiri di Papua. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang investasi asing langsung atau FDI merger. Nah, di sini kalau bentuknya merger dalam bahasa Inggris yaitu penggabungan. Nah, di sini investasi merger ini berbentuk pembelian aset real dengan jalan untuk pengendalian andil kepemilikan sepenuhnya dari suatu perusahaan yang berada di negara penerima investasi tersebut. Contohnya yaitu adalah PT Bank Syariah Indonesia nih. Kebetulan contohnya sekarang ini investor lokal ya nih. Nah, BSI ini merupakan gabungan dari BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BRI Syariah. Ketiga bank ini yang mempunyai sistem syariah ini menggabungkan menjadi Bank Syariah Indonesia. Yang ketiga yaitu adalah FDI akuisisi. Nah, FDI akuisisi ini investasi dalam bentuk pembelian aset finansial 10% atau lebih dari saham kepemilikan perusahaan yang sudah ada sebelumnya di negara penerima investasi tersebut. Contohnya yaitu adalah Tokopedia. Di sini aku ambil yaitu contohnya Tokopedia. Tokopedia melakukan aksi akuisisi pada bulan Juni tahun lalu nih. Nah, mereka melakukan akuisisi terhadap platform Bright Story dan Parent Story. Nah, melalui aksi ini Tokopedia akan mengambil seluruh aset yang dimiliki oleh kedua platform tersebut, termasuk sumber daya manusianya. Udah paham sini sampai sini? Ayo yang bingung, coba baca lagi nih PPT-nya nih. Aku udah kasih tahu ya PPT-nya ya. Contohnya ini siapa? Aku tadi ngomong apa? Mau lanjut? Oke. Yang terakhir yaitu adalah FDI Joint Venture.
FDI Joint Venture ini adalah investasi dalam bentuk pendirian unit-unit produksi baru, di mana modal asing tidak hanya dimiliki oleh investor asing, tetapi juga dimiliki oleh investor domestik atau lokal. Contohnya, aku mempunyai Sharp. Nah, Sharp Corporation, atau biasa kita punya kulkas Sharp mungkin, Sharp dan Sony menyepakati bahwa mereka telah menandatangani memorandum yang tidak mengikat untuk melakukan sistem kerjasama dalam memproduksi dan menjual panel dan modul LCD berukuran besar dari pabrik panel LCD Sharp. Secara hukum, kerjasama ini efektif pada 30 September tahun 2008. Nah, setelah kita membahas tentang apa aja jenis dan bentuk investasi asing langsung, sekarang kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi investasi asing langsung. Di sini investasi asing langsung terdapat 3 faktor yang mempengaruhi investasi asing langsung, yaitu adalah faktor pasokan, faktor permintaan, dan faktor politik. Kita bahas yang pertama, yaitu adalah faktor pasokan. Di sini faktor pasokan di sini kita mempunyai 4, yaitu adalah logistik, biaya produksi, sumber daya, dan akses teknologi. Mulai dari yang pertama, yaitu adalah logistik. Di sini logistik yang dimaksud logistik itu pendirian pabrik produksi agar proses distribusi produk atau ekspor barang yang berbiaya rendah. Contohnya nih, di Indonesia sendiri kalau mau mengambil, misalnya aku nggak mau sebutkan jenis produk apa ya, jenis produknya tuh A, ambil aja kodenya itu kode A. Nah, kode A ini kalau dari negara India itu kan jauh nih, otomatis mahal kan. Nah, untuk mencari alternatifnya yaitu mencari negara lain dengan biaya ekspor atau impor bahan produksi tersebut tuh tidak terlalu mahal gitu loh. Atau bisa juga misalnya ada investor dari Indonesia mendirikan perusahaan di negara Malaysia daripada negara Jepang. Karena biaya ekspor dan impornya mereka setelah produksi produk di sana diimpor ke Indonesia itu lebih murah daripada dari Jepang. Nah, selanjutnya kita bisa lanjut nih, yaitu adalah biaya produksi. Biaya produksi ini biaya untuk mendirikan pabrik atau pajak yang dikenakan oleh negara tersebut atau negara tujuan ya nih, dengan biaya yang rendah gitu loh. Tadi aku barusan biaya ekspor dan impornya itu rendah. Sekarang ini biaya pendirian pabrik atau biaya pendirian sebuah perusahaan untuk memasarkan produk itu pajaknya itu rendah. Contohnya nih, fun fact di Indonesia itu untuk mendirikan pajak sekarang dengan Omnibus Law sekarang dipotong. Katanya dipotong nih. Nah, dengan dipotongnya ini maka mengundang investor asing berlomba-lomba mendirikan perusahaan di sini kan. Nah, itu kelebihannya kalau kita mempunyai negara yang mempunyai pajak atau menyepakati pajak dalam mendirikan usaha itu tidak terlalu mahal. Maka kita bisa mengundang investor asing untuk mendirikan perusahaan di negara kita. Selanjutnya itu ada sumber daya. Sumber daya dari negara asal yang terbatas sehingga menggait sumber daya negara tujuan. Misalnya contoh negara Indonesia juga. Negara Indonesia kebanyakan ini mengimpor tenaga kerja dari Cina. Nah, di sini dikarenakan biaya tenaga Cina itu lebih murah daripada biaya tenaga Indonesia. Selanjutnya itu adalah akses teknologi. Di sini akses teknologi ini ada keterbatasan atau perlunya teknologi yang lebih canggih dalam mendukung kegiatan usaha atau produksi sebuah perusahaan tersebut. Misalnya Indonesia sekarang ini tidak banyak juga ya. Di sini aku mau membahas ada salah satu bidang yang Indonesia itu lebih suka impor barang dari
luar dikarenakan di Indonesia sendiri belum ada teknologinya. Kadang kalau kita di rumah sakit juga pasti ada kok. Itu ada seperti kayak radiologi mungkin, atau seperti sistem yang apa ya, seperti kayak sekarang kan kalau ada e-money, e-wallet, kita kan juga berarti kan sama saja mengimpor teknologi luar untuk dikembangkan di sini. Nah, itu masuk dalam akses teknologi. Selanjutnya yaitu adalah faktor permintaan. Di sini faktor permintaan terdapat akses pelanggan, di mana investor asing mendirikan perusahaannya itu untuk menggapai pelanggan-pelanggan mereka di luar negara asal. Nah, di sini contohnya yaitu adalah H&M. H&M ini kan dari luar negeri kan aslinya, tapi dia mendirikan pabrik dan sekaligus store-nya mereka di Indonesia karena peminat di Indonesia ini lebih tinggi daripada peminat di negara lain. Selanjutnya yaitu adalah keunggulan pemasaran. Nah, di sini ada kaitannya sama akses pelanggan nih. Aktivitas pemasaran yang lebih efektif. Nah, tadi kan disebutkan, semisal kalau di negara asal sudah sukses, tapi kita mau menuju dengan negara tujuan, kita harus memilih negara yang mempunyai minat pelanggannya itu memiliki minat yang lebih tinggi terhadap produknya. Jadi, mana negara yang memiliki minat tersebut diinvestasikan dan kita bisa menggait pelanggan tersebut. Selanjutnya itu adalah eksploitasi keunggulan kompetitif. Bisa jadi nih, dari dua ini, di mana kita ambil contohnya itu bukan H&M, tapi bukan Uniqlo juga, bukan dalam industri perbajuan. Fashion kali, bukan perbajuan. Nah, kita bisa anggap bahwa di suatu negara tersebut tidak memiliki atau memiliki tapi memiliki kualitasnya itu sangat kurang. Nah, negara A tersebut mempunyai perusahaan yang dimana negara B ini tidak pernah ada produk atau jasa tersebut. Nah, negara B ini memilih untuk mendirikan perusahaan sekaligus pabriknya di negara A agar negara A bisa menikmati barang dan jasa mereka. Karena di sini tidak ada kompetitornya, jadi maka untuk kompetitif atau tidak kompetitif pasti kompetitif kan, karena kita tidak mempunyai kompetitor dan even kalau ada kompetitor pun kualitas kitanya lebih baik gitu. Yang terakhir yaitu adalah our clients, upaya pendekatan dengan pelanggan. Ini empat ini sangat terkaitannya lebih tinggi ya, bukan lebih tinggi, memang tinggi ya, karena di sini akses pelanggan, keunggulan pemasaran, eksploitasi keunggulan kompetitif. Nah, kita bisa urutkan bahwa yang pertama itu kita harus mencari negara yang kompetitif untuk berinvestasi gitu loh. Kita tidak mungkin kan kalau menginvestasi ke negara yang sepi peminat atau tidak ketertarikan terhadap produk kita. Nah, untuk kompetitif atau enggaknya kita kan memerlukan SWOT atau analisis lebih dalam terhadap survei peminat dan ketertarikan terhadap produk kita gitu. Nah, di sini our clients ini upaya pendekatan itu ya karena kita berinvestasi mendirikan perusahaan, ini sebuah pendekatan yang perusahaan sering lakukan terhadap pelanggannya. Jadi pelanggannya merasa kayak kita dinotis, kita dilihat oleh perusahaan, kita diperhatikan oleh perusahaan. Karena itu minat kita lebih tertarik dan lebih tinggi terhadap perusahaan yang memerhatikan konsumennya. Karena kalau konsumen kita kasih perhatian atau istilahnya dinotis, kalau Indonesia itu dinotis nih, dinotis itu ya kasih perhatian, terlihat gitu loh. Oh, ini pelanggan kita sangat kami pedulikan. Kami sangat care dengan pelanggan kita. Maka pelanggan tersebut terasa kayak senang gitu loh kalau kita diperhatikan gitu. Nah, yang terakhir yaitu adalah faktor politik. Di sini faktor politik kita terdapat dua, yaitu adalah menghindari trade barrier dan insentif pembangunan ekonomi. Di sini trade barrier itu merupakan hambatan yang dipikir atau dialami oleh investor dalam berinvestasi ke negara yang lain.
seperti pajak yang tinggi atau ada kebijakan dari pemerintah yang sangat menyulitkan investor dalam mendirikan perusahaan tersebut. Contohnya nih negara Jepang. Negara Jepang mempunyai tarif pajak yang sangat tinggi untuk sebuah perusahaan asing mendirikan perusahaan tersebut di Jepang. Maka perusahaan asing tersebut memikirkan dua kali dan pertimbangan apa saja yang dapat dipertimbangkan untuk membangun sebuah perusahaan di Jepang. Selanjutnya itu adalah insentif pembangunan ekonomi. Di sini pemberian insentif bagi investor. Contohnya itu adalah tax holiday dan allowance. Di sini kalau investor mendapatkan tax holiday dan allowance, maka kan akan terjadi bonusnya kan. Kalau kita udah istilahnya nih, kita udah mendirikan perusahaan atau pabrik di sana. Bonusnya apa? Nah, bonusnya itu yang membuat kita akan senang untuk berinvestasi ke negara tersebut. Nah, mungkin ini saja yang bisa aku sampaikan kepada kalian. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian. Dan aku ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat tinggal.